Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Anugrah, NPM 2075373 dari Program Studi Manajemen Informatika jurusan Ekonomi dan Bisnis, Kampus Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer yang membahas tentang investigasi VLAN. Nah, mungkin langsung saja, ini adalah file packet tracer yang saya sudah download pada website netachat.com. Sebentar kita tunggu, dia sedang dalam proses membuka file. Oke, ini langsung saja saya akan mensimulasikan pada lab tersebut, yaitu yang membahas tentang investigasi VLAN implementation. Sebelum itu, masukkan dulu user profilnya, yaitu masukkan nama kita, kemudian email. Oke, ini langsung saja kita oke. Ya, di sini kita diberi sebuah lembar kerja yang mana terdapat 3 buah switch, kemudian ada sekitar 9 PC. Nah, di sini juga sudah diberikan soalnya. Oke. Ini adalah soalnya. Di sini kita diberikan device, interface, IP, subnet, mask, dan gateway. Oke, untuk objeknya di sini untuk tujuannya untuk part 1 ini kita diminta untuk mengamati lalu lintas siaran dalam implementasi sebuah VLAN. Kemudian part 2-nya yaitu membahas tentang mengamati lalu lintas siaran tanpa menggunakan VLAN. Nah, ini backgroundnya is the activity you will observe how broadcast traffic. Nah, jadi di sini mengamati bagaimana lalu lintas siaran diteruskan oleh switch menggunakan VLAN, konfigurasi VLAN begitu. Nah, ini langsung saja ke instruksinya. Part pertama, untuk part pertama itu membahas tentang mengamati lalu lintas siaran dalam implementasi VLAN. Nah, di sini untuk step pertama kita diminta untuk ping from PC 1 ke PC 6. Jadi kita diminta untuk ngeping PC 1 ke PC 6. Kemudian yang A ini kita langsung saja ke klik simulation tab. Oke, kita kirim pesan melalui simulation ini. Oke, langsung saja. Sebelum itu oke sudah. Nah, kita tadi diminta untuk mengeping dari PC 1 ke PC 6. PC sebelum itu PC 1 berada di VLAN 10 dan PC 6 berada di VLAN 30. Oke, langsung saja kita kirim PDU-nya menggunakan pesan dari PC 1 ke PC 6. Oke. Ya, di sini mulai proses. Oke. Nah, di sini bukan. Oke, dia akan lari ke sini dan bukan juga begitu. Nah, lanjut. Kenapa di sini ketika kita mengeping PC 1 ke PC 6 itu tidak bisa atau violet di sini? Karena PC 6 ini berada di VLAN 30, sedangkan PC 1 ini berada di VLAN 10. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, oke, sebentar. Kenapa tadi ketika kita mengirimkan pesan, di sini PC 7 switch akan melakukan pengiriman ke PC 7 dan PC 4. Nah, ini karena PC 7 dan PC 4 ini berada di VLAN 10 begitu. Oke, kita lanjut saja ke soal selanjutnya. Oke. Kemudian kita step 2 ini ping from PC 1 ke PC 4. Oke, kita sama saja seperti tadi, namun ini dari PC 1 ke PC 4.
Oke, ini saya delete dulu. Saya dari PC1 ke PC4. Oke. Oke, dia akan lari ke switch 2, kemudian ke switch 1. Kemudian dia akan menuju ke PC7 juga, namun silang. Kemudian ini ke switch 3, lalu masuk ke PC4 910. Ini baru kita cepatkan. Oke, kita lihat. Ya, di sini keterangannya adalah sukses begitu. Kenapa? Karena PC1 dan PC4 berada di dalam VLAN 10. Nah, tadi ketika kita mengirimkan dari Oke, mohon maaf sepertinya ada kendala paket flash saya. Oke. Nah, tadi ketika kita mengirimkan dari PC1 ke PC4 itu melakukan pengiriman juga ke PC7, namun silang. Kenapa? Karena PC7 ini bukan alamat yang dituju begitu. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, ini bagian 2. Kita diminta untuk clear the configuration on other switch and delete the VLAN database. Return to real-time mode. Oke, kita diminta untuk menghapus semua konfigurasi pada ketiga switch. Kita diminta untuk menghapus konfigurasi VLAN pada ketiga switch begitu. Oke, kita akan menghapus ketiganya begitu. Oke, caranya ialah kita masuk. Ini saya delete dulu, kemudian saya sebentar. Oke, saya kembali ke menu real time. Kemudian pada switch 2 ini saya masuk ke CLI. Oke, ini kita enable, kemudian erase, start up min config. Oke, kita enter saja, kemudian show flash. Oke, di sini muncul ya sebuah informasi di mana VLAN tersebut disimpan. Kemudian kita delete menggunakan command delete VLAN .det. Oke, delete VLAN, oke, delete, oke. Nah, kemudian jika kita cek kembali show flash, nah maka di sini otomatis terhapus yang ini, yang VLAN .det, di sini tidak ada. Nah, kita lakukan hal yang sama pada switch 1, masuk ke CLI, enable, kemudian erase, spasi, startup config, kemudian show flash. Oke, di sini kita akan mendelete VLAN.det. Oke, kita cek kembali show flash. Oke, terhapus ya. Lanjut kita ke switch 3, CLI, enable, kemudian erase, startup config, kemudian show flash. Oke, kemudian delete VLAN.det. Oke, jika kita cek kembali, oke, di sini sudah terhapus. Oke, lanjut ke soal berikutnya untuk step 2. Untuk step 2 ini kita diminta untuk mereload switch. Use the reload command. Oke, kita di sini untuk reload. Kita restart switchnya. Oke, restart. Ini masuk ke switchnya kembali. Kemudian reload. Oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah.
Kemudian ini switch satunya kita reload juga. Oke, kita tunggu. Oke, lanjut ke switch yang ketiga, reload. Oke, selesai. Nah, di sini kita tunggu sampai semua kabelnya berwarna hijau lagi sebagai tanda terhubung. Nah, sebelum itu, ini kita diminta untuk masuk ke mode simulasi kembali, kemudian kita diminta untuk mengirimkan pesan lagi. Nah, di sini mungkin sambil menunggu ini berwarna hijau, di sini ada sebuah reflection question atau pertanyaan refleksi. Nah, di sini ditanya, if a PC in VLAN 10 sends a broadcast message which device receives it. Jadi, jika PC di VLAN 10 mengirim pesan siaran, perangkat mana yang akan menerimanya? Nah, jika pada step 1 dan step 2 tadi, itu kan masih berada di dalam konfigurasi VLAN. Nah, mungkin ini menjawab semua pertanyaan dari pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Untuk pertanyaan nomor 1 ini, jika PC di VLAN 10 mengirim broadcast, maka yang mana yang menerima? Nomor 2, PC VLAN 20 mengirim broadcast, device mana yang menerima? Kemudian nomor 3 ini VLAN 30. Jika PC VLAN 30 mengirimkan broadcast, maka device mana yang akan menerima? Nah, untuk ini mungkin sama jawabannya ketiga ini. Jadi untuk step 1 dan step 2 tadi kan masih berada di dalam konfigurasi VLAN. Nah, maka dari itu jika VLAN 10 atau PC VLAN 10 ini mengirimkan broadcast, maka yang akan menerima hanyalah PC-PC yang memang berada di dalam konfigurasi VLAN 10. Nah, begitu juga untuk yang nomor 2. Untuk PC yang VLAN 20, maka yang jika mengirimkan broadcast, maka yang akan menerima itu hanya PC yang konfigurasinya VLAN 20, dan begitu juga untuk VLAN 30, untuk PC VLAN 30. Nah, jadi jika kita lihat di sini, jika kita mengirimkan broadcast dari PC 1, nah ini akan mengirimkan, dia akan melewati switch 2, kemudian akan melakukan pengiriman kembali ke switch 1. Nah, lalu dari switch 1 ini melakukan broadcast ke PC 7, kemudian yang dari switch 1 mengirimkan ke switch 3, dan akan lanjut ke PC 4. Nah, jadi yang akan menerima jika VLAN 10 ini adalah PC 7 dan PC 4. Nah, untuk yang VLAN 20 ini, jika kita mengirimkan dari PC 2 broadcastnya, maka yang akan menerima itu adalah PC 8, PC 8 dan PC 5. Nah, untuk yang VLAN 30 ini, jika kita mengirimkan dari PC 3 ini broadcastnya, maka yang akan menerima itu adalah PC 9 dan PC 6, begitu. Nah, kemudian nomor 4, apa yang terjadi pada VLAN yang dikirim dari PC VLAN 10 ke VLAN 30? Nah, yang akan terjadi jika kita mengirimkan sebuah paket atau sebuah pesan ataupun komunikasi dari PC VLAN 10 ke PC VLAN 30, jika masih berada di dalam konfigurasi VLAN, maka itu akan violet atau tidak bakal terkirim pesannya. Kenapa? Karena yang seperti saya sudah jelaskan tadi, bahwasannya harus dalam konfigurasi VLAN yang sama, dan ini kan PC VLAN 10 mengirimkan ke PC VLAN 30, dan itu tidak bisa. Nah, ini kan tadi kan kita diperintahkan untuk menghapus konfigurasi VLAN-nya, kemudian kita diperintahkan untuk mereload. Nah, di sini coba saya masuk ke simulation kembali. Nah, di sini coba saya kirimkan dari PC 1 ke PC 4 yang sama-sama berada di VLAN 10. Jika tadi hanya mengirimkan broadcast ke PC 7 dan PC 4 karena itu masih berada dalam konfigurasi VLAN. Nah, apakah sekarang ketika konfigurasi VLAN itu saya sudah hapus, apakah akan melakukan broadcast ke semua PC yang ada di sini? Mari kita lihat. Ini kita akan masuk ke switch 2. Oke, nah di sini akan melakukan broadcast ke semua PC. Kenapa? Karena tadi konfigurasi VLAN pada semua switch-nya itu sudah saya hapus. Jadi dia akan mengirimkan ke semua PC yang ada berada dalam jaringan ini. Namun
Kenapa silang semua hanya visi 4 yang tidak silang? Karena ini adalah alamat tujuannya sudah benar gitu. Nah, kita ciptakan saja. Oke. Oke, ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Ini jika sudah bisa kita cek result. Nah, di sini untuk assessmentnya, nah di sini ya, your complete the activity. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam praktikum lab ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.